Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita, yang insya Allah kita mendapat surganya dan mendapatkan hidayahnya. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, yang insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin, amin. Ini sahabat, malam ini saya bertempat tinggal di rumah Bapak Samad Cilodong, di mana tempat ini dulu saya pernah tinggal di sini untuk sekian tahun. Dan juga saya pergi lama juga ada 10 tahun lebih Pak ya. Lebih. Ya. Ini sebelumnya perkenalkan, yang ini namanya Bapak Samad yang punya rumah. Ini Bapak Baim, kakak ipar ya. Beliau ini semuanya guru-guru saya deh. Ini kita sembari cerita sobat. Kebetulan di sini perkembangannya sudah pesat. Saya juga hampir lupa. Keder. Gitu. Dari nanya-nanya tentang sejarah-sejarah sini gimana dulunya yang belum sempat saya kupas. Itu di mana daerah sini ada makam, di antaranya makam Kumbang atau Kumpi Uban, dan juga makam Pancoran, dan juga makam Tambarehe, dan juga yang namanya di sini tempat dulunya sawah ya Pak. Iya. Sawah, kebon gitu kan. Banyaklah cerita-cerita gitu. Itu ada yang sapa nggak sobat? Ada yang sapa-sapa nggak? Belum. Ya. Semoga jenengan juga dimanapun berada sehat selalu ya sobat ya. Nih, kita berawal dari jembatan Sasak. Jembatan Sasak ini bukan katanya. Saya sendiri pun merasakan keanggarannya pada waktu saya sekolah dulu. Saya pribadi merasakan jembatan Sasak itu jembatan enggak besar. Cuman di kanan kirinya pohon rengas apa ya? Ya. Masih ada sekarang nih. Masih. Saya yakin pasti ada cerita-cerita lah. Dulu aja aura mistiknya lumayan hebat. Itu keadaannya gimana tuh Pak sekarang tuh Pak? Sekarang agak ramai, udah banyak rumah. Tapi jembatan itu tetap masih sepi. Masih sepi. Walaupun dekat rumah juga. Jadi jarang ada yang lewat situ kecuali di depan jalanannya itu. Yang di jembatan itu ya enggak berapa orang lewat. Oh begitu. Terus ada cerita-cerita mistis apa gitu Pak? Ya dulu ya pernah itu aja. Kita makan kadang juga jarang lewat itu. Sekali lewat itu ya, batu jatuh dari atas itu. Waktu masih sepi, belum ada bangunan, itu kan masih kebun kiri kanan kan. Enggak kayak sekarang, enggak banyak kiri kanan perumahan. Dulu kan masih kebun kiri kanan, pohon bambu. Oh, pohon bambu. Nah, jam 12 itu lewat, ada batu jatuh dari atas, batu dia balak. Tapi nyatanya posisi jalannya miring gitu. Miring. Oh miring, ya sama kayak dulu deh. Terus miring. Jatuh debuk dari mana datangnya nggak tahu kan. Lewat di atas kepala kita jatuh. Posisi yang glinding dia berhenti, glinding lagi dia berhenti. Terakhir
nyeburnya ke air langsung. Oh, Ya tapi udah, sempat ya berhenti itu dia. berhenti 2 kali berhenti. Kita jalan di jalan. Kita Oh, berhenti. Akhirnya nyeburnya itu tarik. oh, memang jadi Sasak itu begini sobat. Itu posisi jalannya miring. Nah itu ada kayak semacam kayak batu gitu penglihatan ini bapak ini kan. Batu tapi ketika bapak ini berhenti dia berhenti gitu. Tapi secara logika kalau memang itu benda jatuh ya langsung turun gitu. Tapi bapak ini berhenti jalan-jalan. Akhirnya turun ke kali itu. Itu kalau bahasa orang dulunya apa tadi Pak tuh? Kemamang. Ini bagi orang dulu nih pasti tahu nih, khususnya orang Bogor nih, Jakarta mungkin ya. Kemamang. Gitu. Ya. Terus kalau masalah cerita-cerita yang saya alami itu ada makhluk besar hitam berawal dari kecil lama-lama besar. Itu masih ada nggak tuh Pak? Masih banyak yang nemuin nggak itu? Kurang tahu lah. Selama ini kan jalanan nggak ramai, sekarang banyak orang pendatang orang kemari. Ya mungkin ya ada yang tahu ya ada yang enggak kan. Kalau dulu kan asli, masih kampung kan, orang kampung semua ini. Iya. Sekarang kan udah enggak lagi. Udah banyak perumahan. Di depannya udah ada rumah. Kalau dulu kan masih sepi, masih sawah, kebun. Nah, untuk menambah sejarah yang saya alami, bapak ini yang dulu mengantarkan saya ke makam awal ya Pak. Bapak ini yang nganterin saya ke makam ziarah sampai berapa hari ya bapak ini. Dulu saya cikal bakal dari sini gitu. Nah, itu bermula itu di makam Kumpiuban Pak ya. Gitu. Nah, itu kalau untuk cerita, insya Allah lah nanti kita untuk part berikutnya nanti kita ke sana. Dan juga, nah kalau makam Kumbang nih, makam ini deh, kalau makam apa Haji Abdul Ghafur kayaknya masih ini ya, masih antara kebenarannya masih gimana gitu kan. Saya juga belum mendapatkan pasti, ada pro dan kontra di sini Pak ya, gitu. Tapi kalau makam Kompi aja yang sudah jelas lah. Makam Kompi di sini kan cikal bakalnya sesepuh daerah sini. Itu memang diakui sobat, diakui. Siapa yang ke sana ya kita bukan percaya sama makam, bukan. Kebanyakan alhamdulillah sukses semua. Itu. Banyak cerita-cerita itu kalau yang Bapak alami dulu gimana tuh Pak? Di Kumpi. Kalau Pak Bapak ini. Kalau saya mempercayanya mau ke daerah sih sama saudara 5 orang itu. Kita malah lagi mengingat jarak dari rumah juga jarak. Ya udah kita habis sholat, kita tawasulan, terus kita zikir. Memang ada yang datang sih, serang aja. Yang datang itu pertama mah angin udah kencang, angin itu udah datang petak itu. Dan tak lama kita malah lagi zikir ini ya, datang dari sebelah arah barat lah gitu ya, busrak yang ada ke kita, itu si putih. Itu tapi itu mas saya. Nah kalau Bapak sendiri pernah ngalamin apa Pak? Ya karena waktu itu kan kita mah nggak sendiri, kita juga berdua, ada yang bisa kenalin yang antar kan. Ya cuman ya kalau suara ada, tapi dia enggak, karena terlalu banyak yang pada datang barengan. Banyak yang mau ziarah juga gitu. Nah, iya banyak yang ziarah juga. Jadi kita bingung. Akhirnya ya udah nggak ada fokus apa-apa akhirnya kan. Karena banyak yang datang. Ada perempuan juga ikut datang malam itu. Jadi ya udah bubar semua kan. Nggak sampai selesai. Ya, kalau dulu keadaan masih sepi. Oh sekarang ini mah nggak tahu dah.
Itu belum sama lagi. Tuh. Karena banyak versi, karena banyak juga yang mengalami kejadian di makam kumbang atau kumbi uban. Mungkin kumbang berarti kan macan ya. Iya, betul. Berarti di situ istilahnya banyak, sering kalau pada jarang mungkin menemukan macan. Ya Pak ya. Iya. Makanya di situ sebutannya makam kumbang. Begitu. Dan juga banyak lah. Ini sedikit pengalaman yang Bapak ini berikan ke kita. Bukan katanya, ini mereka sendiri dan saya juga ngalamin. Nah, itu makam yang dulu saya ziarah sampai berapa malam. Oh ya. Nah, ya sobat. Ini kita live streaming di rumah Bapak sama. Ya. Dan sembari ngopi-ngopi gitu kan. Dan juga makam Tambarehe. Makam Tambarehe atau disebut makam Syekh Abdul Ghafur. Banyak kontroversi. Beliau siapa? Cuman saya juga belum tahu banyak tentang makam tersebut. Tapi ada satu yang membuat saya terasa terpanggil. Nggak tahu kenapa. Ada satu makam yang menurut saya unik. Dan itu nggak ada patoknya kemarin Pak ya? Bawah itu ya, makam panjang ya. Makam panjang melebihi makam-makam yang ada di sekitarnya pada umumnya. Begitu. Satu. Kedua, makam itu tidak ada namanya. Gitu. Ketiga, makam itu sering diziarahi dengan orang-orangnya tertentu. Kemarin belum lama saya ke sana, ada tikar pandan ini di situ. Pasti orang banyak yang pada situ ya Pak, sering Pak ya. Itu nggak tahu asal usulnya dari beliau, tapi sini saya masih curiga tentang keberadaannya sesosok kayak orang Belanda ya Pak, kayak orang-orang Belanda begitu, orang bule lah begitu, entah dari mana. Maaf sobat, karena ini tempatnya di pinggir jalan, kita masih banyak yang lalu lalang. Ini nggak apa-apa deh. Masih misterius sosok orang Belanda ya Pak, orang Belanda, orang bule lah ya, begitu. Yang nggak tahu asal usulnya itu siapa, tapi banyak yang sedikit kayaknya yang paham tentang keberadaan itu Pak ya. Itu nggak ada yang tahu asal keberadaan itu. Gitu. Makanya kalau ke Tambarehe makam tersebut itu kebanyakan tahunya hanya ke makam syekhnya saja. Gitu. Yang masih kontroversi makam panjangnya itu tuh. Itu auranya gimana gitu, beda lah begitu. Itu di WA saya pernah bikin video tapi hanya sebentar begitu. Dan di makam Tambarehe juga saya mendapatkan binatang Samberlilen gitu. Bagi masyarakat Jawa khususnya paham lah binatang Samberlilen itu kayak apa dan untuk apa gitu. Insyaallah kapan waktu kita kupas tentang Sasak,
makam Kumbang atau Kompi Uban, dan juga makam Tambarehe banyak. Dan di situ juga ada makam Pancoran. Makam Pancoran itu udah lama belum tuh Pak? Lama sih ya. Lama juga, cuman baru terang sekarang ini gitu. Banyak kejadian misalnya, banyak cerita-cerita namanya orang dulu kan. Itu bagi teman-teman Bapak dulu pernah ada cerita apa di makam Tambarehe gitu Pak? Kalau sama belum pernah sama teman-teman Kalau di Tambarehe ya. Itu banyak apa namanya, sambil ngopi Pak, kita kongko termos kita kopinya. Nah, duduk deh jadi kameramen. Jadi arti kata banyak cerita lah. Nanti kapan waktu kita ulas. Ini kebetulan saya bermalam di sini. Sekarang sedikit mengkaji tentang keberadaan dulu sejarahnya kayak gimana. Ternyata memang beda. Saya pergi dari sini tahun 2003 ya Pak. 2003 saya pergi dari sini dan baru 1 atau 4 bulanan saya ke sini lagi. Dan ini jauh berbeda. Gitu. Ya mungkin kapan waktu nanti zamannya hutan pada waktu itu banyak misteri begitu. Banyak kejadian aneh dulu, ya nanti kapan waktu dengan Bapak ini minta diantar nih, kita jalan-jalan ke sana, kita mencari sesuatu lah gitu. Tapi sejauh ini di makam Tambarehe itu banyak yang ziarah tuh Pak ya. Banyak ya. Begitu juga makam Kumpi ya. Banyak juga ya. Sobat, alhamdulillah saya bisa kumpul di sini, kembali di sini. Hati saya senang. Dan juga saya ingin mencari nanti membuat video, nanti saya bakal upload. Insya Allah nanti kalau udah hujan nanti kita sana. Gitu. Nih kita terima kasih nih sama Bapak nih ya atas cerita-ceritanya sama Bapak juga, Pak Im, Pak Samad. Sobat, nanti pas selanjutnya kita akan satu ke yang namanya daerah Sasak. Kita kepingin tahu kayak apa sih sebenarnya kondisinya sekarang. Saya masih penasaran dengan pohon rengas dulu. 2 masih ada tuh Pak ya? Masih. Mungkin dulu aja nih sobat segede gini. Kalau sekarang mungkin lebih Pak ya? Dari tahun 2003, sedangkan itu sudah jadi perumahan. Dan itu nggak ada. Apa itu emang sengaja nggak dibongkar atau gimana Pak? Ya itu jembatan utama kan itu. Oh jembatan utama ya? Jalan utama dulu, jalan mobil. Oke sobat, berapa menit itu Kang? Oke, terima kasih sobat atas waktunya. Nanti kita bakal ketemu di part berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya.